Dari mana nih? Dari mana? Dari matamu, matamu, matamu. Ku mulai dari stop. Ya, jadi. Kalau pengalaman saya sendiri memang ada dorongan dari diri sendiri. Oh, iya. Surupan udah ketemu. Kedokteran. Ya, mungkin seperti itu. Kasihan. Kasih. Ini seperti pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan dipotong. Jadi dokter itu nilai atau value dari gelar kesarjanaannya adalah suatu penghargaan tertinggi di bidang pengabdian, pertolongan, serta pendidikan. Jadi dokter itu bukan seberapa banyak kamu menghasilkan materi, tapi seberapa banyak kamu menghasilkan ilmu. Jadi dokter itu bukan hanya seberapa penting pintarmu untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk orang tuamu, tapi juga seberapa banyak ilmu yang sudah kamu bagikan kepada mereka yang tidak tahu. Saya Dr. Priza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Selamat datang di Oke Dok. Ya, kembali lagi bersama saya Alif Markani di Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke, jadi sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Imlek buat yang merayakan. Gongsi-gongsi, jangan lupa angpaunya buat saya. Saya ini janda. Mungkin kayaknya lebih berkah kalau ngasih saya. Ya, udah yatim janda lagi, lumayan kan. Angpau Imleknya, ditunggu ya. Kaget, gue kaget. Bete. Kenapa, Lis? Bete kenapa lu? Hari Valentine udah lama nggak ketemu pacar. Ya, tapi ini kan Imlek, bukan Valentine. Salah nggak? Salah. Ya namanya juga cinta tuh kadang menyalahkan semuanya. Oh iya. Oh, sabar ya, Riz. Aku pengen lihat yang seger-seger, Lin. Oh, kebetulan hari ini saya punya yang segar-segar buat Paris loh. Wow. Dari mana nih? Dari mana? Dari matamu, matamu. Ku mulai dari stop. Ya, jadi hari ini kita ada kedatangan bintang tamu, Bintang Dedek tamu. Junior. Oh, Dede, aku senang Dede. Ini kita ada kedatangan mahasiswa. Mahasiswa Iya, FK. dari Banjar. Iyalah. Kalau Iya. dari India Mahabharata. Oh ya, Mahabharata. Oke. Ya. Jadi kita kan dulu udah pernah pengalaman ya kayak mereka ya. Iya dong. Pasti dong ya. Jadi mending kamu langsung ke sana aja buat Oke. lihat yang seger-seger. Lihat yang seger, capek lihat kamu layu. Anjir, ih. Mentang-mentang gue jadul. Assalamualaikum, dokter. Wahai ahli kubur. Halo, adik-adikku. Ini nih Paris yang kata saya seger-seger. Wow, Iya, walaupun cuma 2, satunya seger buat saya. tapi Anda tidak segar buat dia. Apa sih Paris? Ini saya follow Anda loh di Instagram. Anda Zahra kan? Iya benar. Sela kan? Iya. Lupri kan? Oh iya. Saya follow Anda. Oh gitu. Oh, udah kenalan ya berarti Paris ya? Sudah, ini dede saya banget ini. Dia sering nanya masalah keperawatan sama saya. Ah, keperawatan. Oh gitu. Iya. Padahal mereka nanti jadi dokter. Kalau sudah jadi saya yang kalah. Oke, kita mau kenal sekali lagi nih ya sama adik-adik ini dokter nih. Boleh dari sebelah sini dong, boleh kenalan dulu. Ya, kenalin, saya Lutfi. Halo, Lutfi. Iya. Ya, kenalin aku Sela. Halo, Sela. Oke, kenalin aku Zahra. Halo, Zahra. Di kalau udah segar-segar mah nyaring ya, kapasitas baterainya tinggi. Ah, tapi bacanya tadi Sela ya? Oh, Sela, saya kira Cela, dua-duanya nggak apa-apa. Oke, Nama Sela. panjangnya Sela lu cantik kan ya? Oke, udah semester berapa nih? Adik-adik. Saya sendiri baru semester 4. Oh ya. Oh, beda-beda berarti ya? Kirain satu semester sama gitu. Sela berapa? Aku semester 6. Oh, udah lagi gila-gilanya berarti ya? Iya. Zahra? Sama kayak Lutfi semester 4. Oh, semester 4. Oh, gitu. Jadi sama kayak si Sela kan udah semester 6 ya, lagi gila-gilanya nih, berarti lagi tegang-tegangnya otak nih. Kira-kira yang semester 6 sama semester 4 ini materi pelajarannya yang susah apa sih yang lagi dihadapin sekarang?
Dari Ya boleh salah satu yang jawab. Hasan. Mungkin kalau misalnya dari aku itu biokimia. Oh biokimia ngapain tuh? Biokimia itu mempelajarin struktur biologi dan juga dicampur kimia. Jadi agak campuran, kompleks. Lin. Oh kayak apa? Kayak sampah-sampah gitu nggak sih? Bukan ya? Itu pemulung. Kan biokimia, sampah-sampah ini daur ulang gitu, bukan ya? Biorecycle gitu. Oh biorecycle. Berarti salah sama kayak aku dulu, aku belajar biografi hidup kamu. Itu berarti maksudnya lebih ke anatomi tubuh nggak sih? Bukan Enggak, ya? lebih ke struktur kimiawi yang bekerja dalam tubuh. Oh gitu. Kalau yang semester 4 yang lagi dihadapin sekarang apa itu pelajarannya? Kalau yang paling susah, Iya, memahami hati saya mungkin ya. Gak ada yang susah sih buat gua juga. Oke. kalau dari saya sendiri mungkin sama ya seperti Kak Sela ini, yaitu biokimia. Oh udah ada di semester 4 Iya. ya? Iya, udah. Oh sudah ada berarti. Selain itu dong, jangan sama kan beda semester. Ini dari Mbak Zahra nih, Ya, ada yang lain. kalau aku sendiri mungkin fisiologi ya. Oh fisiologi. Itu pelajaran apa itu? Kalau fisio sendiri itu kayak mekanisme kerja tubuh gitu. Mekanisme tubuh. Jadi mekanisme. kalau mau pelajari fisiologi itu anggapannya harus bisa kayak anatomi dan yang lainnya gitu, harus bisa. Jadi anggapannya fisio itu ilmu yang kompleks menurut saya. Kalau Paris sebagai perawat pelajaran apa yang paling susah, Riz? Paling susah cari uangnya sih. Paling susah cari uangnya karena orang tua. Tapi katanya mitosnya kan kalau orang kedokteran mah biasanya orang-orang Aku belum tuntung gimmick. Lanjut. Nah kalau misalkan buat Lupi sendiri, kita ke Lupi lagi ya. Lupi sendiri pengalaman masuk dari kedokteran itu gimana? Apakah dorongan dari keluarga atau keinginan sendiri? atau dorongan dari roh halus gitu. Halus mungkin. Kalau pengalaman saya sendiri memang ada dorongan dari diri sendiri. Oh, iya. Surupan udah ketemu. kedokteran. Ya, mungkin seperti itu. Tepuk tangan buat Lupi. Waktu masuk kedokteran kalian tesnya susah nggak? Tesnya susah. Tesnya apa aja itu yang masih diingat? Kalau tesnya sendiri, kalau kebetulan Ulun tuh ikut yang SBMPTN, itu yang tes bersama yang seluruh Indonesia gitu. Oh, Ya, jadi iya. kemarin itu milih buat jurusannya tuh FK dua-duanya, cuman beda universitasnya. Ya, salah satunya pilih di Universitas Lambung Mangkurat. Oh iya. Nah, untuk tesnya sendiri itu sebenarnya basic pelajaran pada saat SMA dulu. Ada kimia, biologi, fisika, dan juga matematika, dan juga ada 4 tes tambahan. Nah, mungkin yang susah itu pas yang tes yang fisika, matematika, yang biologi, yang kimia, begitu. Oh ya gitu. Kalau Paris kemarin lewat jalur apa, Riz? Masuk? Darat. Pakai apa? Pakai travel ya? Pakai travel. Oh, Soalnya iya. kalau mau di laut apa? Mabuk laut. Mabuk Oh laut. iya, oke, alright. Iya, iya, baiklah. Katanya kalian bertiga ini bertiga ya? Ya bertiga kayaknya. Kalian ini di kampus bantuan tim medis ya? Bener? Tim Tim bantuan bantuan medis. Media. Apa alkohol mereka? Kalian alkohol? Cuma bukan. Mau ngomong? Melucu dia, lucu. Coba berdiri. Sabu gugur dok. Bener, itu apa sih tim bantuan medis itu? Nah, jadi tim bantuan medis Calamus Scriptorius nama lengkapnya. Apa-apa? Tim bantuan medis Calamus Scriptorius. Iya, iya. Ulangi, Riz. Kalamus Paterpius. Jadi organisasi ini organisasi yang ada di Fakultas Kedokteran kami, Universitas Lambung Mangkurat, dan bergerak di bidang medis praktis, di kegawat daruratan dan juga kegiatan kepecinta alaman. Jadi kami ada medisnya dan juga ada halamannya juga. Jadi balance. Nggak hanya kedokteran tapi kita juga bisa refreshing yang bagian alamnya ini. Ini tiga-tiganya juga. Iya. Gokil kalian. Oh ya Dokter itu. pernah kayak gini nggak dok? Saya senior mereka. Oh Oh gitu. Bisa ini Kalau senior kami. kalau ngelihat mereka ini gimana dok? Ingat zaman dulu. Zaman dulu sih
zaman kita tuh lebih keras mungkin ya, karena zaman dulu tuh lebih militer gitu. Lebih militer. Ya, jadi push up-nya lebih banyak. Disuruh jalan jongkok gitu Suruh ya, jalan Dok. jongkok, Minum push air up, WC masuk ke gitu. lumpur, Oh, gitu, iya. mandi Oh, masuk ke lumpur juga, ada sampai ke makan lagi itu. Terus kita kadang punya hutang push up tuh banyak. Oh ya. Nah, untuk meringankan itu salah satu anggotanya boleh menggantikan push up itu untuk sekian banyak orang itu. Baik sekali mereka ya. Dan kebetulan itu saya yang didorong untuk mengganti push up itu. Kurang lebih sekitar 2000 push up saya. Oh iya. Iya. Itu fungsinya Saya di dunia kedokteran apa, Dok? Kalau push up, Oh, Dok? energi. Oh, energi. Oh, iya. Lihat dong energi dokter. Berarti sebelum operasi push up dulu dia. Push up dulu. Cuman push up-nya beda. Oh, push up-nya beda, Ada. guys. Kalau di rumah push up-nya ada Itu susah itu. susah itu. Dokternya suka push up, suka petik mangga, hebat lah. Mantap sekali. Oke, berarti kalau yang ke alam itu kegiatannya apa aja? Kayak mungkin reboisasi atau apa gitu? Kalau misalnya kegiatan kealaman atau kepencinta alamannya itu kami punya yang namanya program kerja TBMCS Hijaukan Alam. Jadi di program kerja TBMCS Hijaukan Alam itu kami menanam pohon di tempat-tempat yang memang membutuhkan pohon tumbuh. Oh gitu. Contohnya kayak di kota kita ini banyak tidak ada pohonnya ya, jadi agak panas gitu. Iya, mungkin nanti bisa ditanemin gitu di trotoar-trotoar tengah-tengah jalan gitu kan udah pada kering pohonnya. Ya. Seharusnya nggak mesti mereka yang dari kampus, kita juga harus punya jiwa buat Wah, menanam. luar biasa. Gokil. Soalnya saya tuh pernah, Lin, pengen nanam pohon kan, ini inisiatif dari diri. Saya tanam pohon di depan masjid, dimarahin orang. Yang saya tanam pohon Natal. Nggak boleh gitu. Oke, ini kan Oke. kalian fakultas kedokteran bakal jadi dokter nih. Ini pasti jadi dokter nih. Amin. Atau Amin. nanti melenceng jadi selebgram gitu. Jeng. Kan sekarang banyak tuh dokter-dokter jadi selebgram gitu kan. Awalnya bikin edukasi di TikTok, terus jadi orang Banjar nyanyap, akhirnya jadi selebgram gitu. Kalian mau jadi apa? Jadi dokter beneran? Dokter. Oh, dokter beneran, ya. Kira-kira kalau udah jadi dokter mau ke kota apa di desa? Dua-duanya nggak apa-apa. Oh, dua-duanya nggak Keren apa-apa. loh, salah loh. Nggak milih-milih loh. Yang penting ini ya niatnya ya. Iya. Penting mau. Gokil. Gokil. Kalau misalnya disuruh pilih desanya mau yang di mana tuh? Tergantung nanti. Nggak tahu. Enggak, seandainya suruh pilih aja di mana? Kalau mau. Mungkin di kampung halaman Mama. Di mana itu? Di Tabalong. Oh, di Iya. Tabalong. Balong. Sama. Aku Tabalong juga. Mama siapa namanya, maaf? Nahda. Temen SMA dulu. Salamin ya sama Nada ya. Nada untuk alam. Kalau misalnya di luar Kalimantan Selatan maunya di mana? Mungkin kalau di luar Kalimantan Sumba. Ya. Ke Sumba. Ih, itu mah mau piknik dia mah. Bukan mau jadi dokter ke sana ya. Apa itu Jumba? Tapi Lin, tim bantuan medis nih dia sering turun kok ke desa-desa untuk pengabdian masyarakat Oh, namanya. gitu. Mereka punya banyak program kerja tim bantuan medis. Ada jaga konser ada ya, ada juga jaga medis di desa sampai masuk naik kapal gitu perahu sampai ke daerah puskesmas atau pedalaman untuk menolong masyarakat itu juga ada. Walaupun mereka masih mahasiswa. Oh, itu Jadi memang saya program apresiasi. kerja dari salah satu kampus. program kerja dari mereka. Seperti program sunatan massal juga Oh, ada. iya. Nah, Ih, dokter ini mulia loh. Aku terharu kayak tahu jadi dokter, sugi aku nih. Terharu ya. Kalau misalnya Lutfi mau di mana? Kalau saya sendiri sama bebas. Saya mengabdi kepada masyarakat. Kamu mau bebas, gua mau bebas. Ya Allah, Lupi. Di mana aja yang penting Ya. membantu gitu ya, yang Betul. berguna. Kalau Zahra ada pilihan? Nggak ada sih, sama aja kayak mereka. Yang penting bisa bantu orang gitu. Keren Zahra lo. Toko bajunya bagus. Ini kan pengalaman paling di kampus kan ada masa-masa indahnya ya, temenan, mungkin ada cinta lokasi, mungkin ada juga. Iya, Lupi jangan keduanya kan. Lapali pantai kah? Lutfi jangan-jangan ya. Lupi jangan-jangan nih buaya. Ada nggak pengalaman ngeselin gitu selama di kampus, selama kuliah sampai berapa 6 semester ini? Ada nggak pengalaman yang aku jengkel nih sama ini gitu.
Mungkin pas kerja kelompok, Kerja mungkin kelompok. ada teman yang kurang berpartisipasi. Gitu. Wah, jurus menghilang. Satu tim tuh kurang enak ya. Iya, kerja sama timnya kurang berarti ya. Kurang. Itu bikin nyebelin gitu. Beli itu kadang. Di ini aja di tapi nggak boleh main kekerasan ya dok ya. Boleh aja. Oh, boleh. Salah aku perawat salah. Aku nih perawat. Aduh salah. Tapi pernah nggak kayak emosi gitu waktu pelajaran karena ada temen yang ganggu atau misalnya kayak kerja sama kelompok tadi sampai akhirnya berantem terus tonjok-tonjokan gitu, pernah nggak emosi? Pernah nggak? Harus pernah soalnya kita mau bridging nih. Nggak pernah ya? Kalian ini nggak pernah main kekerasan ya? Lembut ya orangnya. Kali aja pernah gitu kan ya, karena kalau misalnya lagi emosi tuh kadang kita nggak kekontrol kan, Nggak bisa kontrol, nonjok gitu, entah nonjok ke dinding atau nonjok ke muka temen, apalagi orangnya temennya punya utang gitu. Iya, utang puasa lagi. Utang puasa sama Tuhan itu bukan temen. Kita ada boxer Pressure. pressure. Oh. Iya, pressure. Kalian tahu itu apa boxer pressure? Tahu. Tahu. Apa Lutfi coba? Jadi boxer fraktur itu sesuai namanya fraktur, patah tulang. Oh, fracture. Oh, Patah. fracture patah tulang. Iya. Betul. Betul? Wah, lebih lucu lebih. Oh, lucu sekali ah. Ada keturunan Cina lah. Dana. Nah, kita sesuai tema hari ini ya. Imlek kayak. Hari ini oh tidak. Wah, lu orang halus. Ya, Bu. Gak boleh ya gitu. Oke, jadi gimana dok? Bener nggak kata si Lutfi tadi? Boxer fracture. Kurang lebih begitu. Oh, kurang lebih begitu ya. Ini kebetulan kita punya tayangannya dok. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Boxer fraktur itu menurut Dunn et al. Pada tahun 2019 adalah suatu kondisi, suatu keadaan adanya patah tulang yang lokasinya di tangan dekat jari kelingking. Tapi patahnya bukan di jari tangan, tapi berada di atas jari kelingking, yaitu tulang kelima di tangan kita, sebutannya fib metakarpal. Angka kejadian patah di MCP5 ini sekitar 36% dari total kasus patah di tulang metakarpal, atau 20% dari total kasus cedera di tangan. Jadi lumayan banyak kasusnya. Kebanyakan juga pada orang muda dan cowok yang biasanya terkena. Penyebabnya biasanya karena emosi yang meledak-ledak, atau menurut teori sekarang ini sebutannya aggressive behavior. Jadi saat seseorang emosi tanpa sadar, dengan tangan posisi mengepal kayak petinju, memukul suatu benda, bisa dinding, bisa meja, dan lain sebagainya, menghasilkan suatu gaya yang dinamakan axial impact on a clenched fist. Akibatnya, patahlah tulangnya. Makanya dinamakan boxer fracture. Jeleknya, fraktur ini bisa bikin volar comminution dan deforming muscle force, menyebabkan tipikal apek dorsal angulasi. Jadi bengkok tangannya atau tulangnya ya. Jeleknya lagi, bila comminution bisa banyak serpihan-serpihan tulangnya. Jadi kadang agak susah untuk mereposisinya. Untuk penanganannya ada istilahnya goals of treatment, ada 4, yaitu yang pertama restorasi articular anatomy, yang kedua eliminasi angular rotational deformity, yang ketiga stabilisasi frakturnya, dan yang keempat rapid mobilisasi. Singkatnya, untuk mengetahui itu harus tahu dulu bahwa fungsi fib metakarpal itu sendiri adalah untuk power grip. Itu adalah main functionnya. Jadi saat kita menggenggam, di fib metakarpal duluan yang bergerak, itu sudah disebut power grip. Jadi apabila sudah didapatkan kasus patah tulang di fib metakarpal, sebaiknya bawa ke dokter ortopedinya untuk dicek apakah ada flexion deformity kurang dari 30 atau sampai 40 derajat. Di situ kan ada CMC joint, jadi masih acceptable apabila angulasinya 10 derajat. Intinya bisa tanpa operasi. Tapi bila ada rotational deformity, maka kemungkinan besar harus dioperasi. Selain itu juga ada namanya intraarticular fracture, bila didapatkan step off lebih dari 1 mm, itu atau bisa juga lebih dari 25% sudah melibatkan articular surface atau persendiannya, itu sudah indikasi fiksasi peroperatif prosedur. Selain itu juga ada indikasi mutlak seperti open fracture atau patah tulang terbuka, segmental bone loss, malrotasi, dan kondisi-kondisi lainnya yang memang mengharuskan pasien untuk dioperasi. Nah, untuk operasi sendiri itu ada macam-macam jenisnya tergantung dari kondisi
pasiennya. Mungkin ada yang operasi tapi pasang gip, ada yang pasang kawat, ada yang dipasang pen, dan juga banyak pilihan lainnya. Untuk rehabilitasi bisa dilakukan setelah pasien lepas gip atau lepas kawat. Atau yang sudah dipasang pen itu 2 minggu pasca operasi harus latihan seperti berikut ini. Sampai ini hati terasa mati, minta ingat wayah menyayangi, pina mesti cinta sampai kamati, sekalinya benang mati dia yang pergi. Oke, sekarang kita balik lagi di Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Sekarang kita tepuk tangan. Ada 3.000 penonton yang ada di sini. Sekarang kita ada di sesi quiz. Oke, quiz. Wah. Kalian sudah siap? Siap. Kami belum. Di sini ada beberapa pertanyaan dan pertanyaannya langsung dibacakan oleh Dr. Priza. Kita bisa langsung mulai, Dok? Boleh? Boleh, silakan, Dok. Pertanyaan pertama buat Zahra. Berapakah jumlah tulang yang ada di tangan? 28. Salah. Hela? 29. Salah. Lutfi? 27 dong. Tetap salah. Yang benar adalah 54. 54. Kan tangan ada 2. Tapi yang benar 27. Pertanyaan kedua untuk Sela. Berapakah jumlah tulang yang ada di jari tangan? 30. Banyak banget. Dua-duanya. Lutfi. Jumlah tulang yang ada di jari tangan? 24 dong. Salah. Zahra. 24 ya? Sama tadi. Yang benar itu 14. Kalau 2 tangan 28. Nah itu, harusnya kalian tadi jawab 14, salah, kami benarkan jadi 28. Kan 2. Iya. Harus begitu Benar tadi juga ya. Oke, buat Lutfi, metakarpal di tangan itu tulangnya ada 5. MCP1, MCP2, MCP3, MCP4, MCP5 atau metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4 dan metakarpal 5. Di karpal ada 8 tulang. Sebutkan ke-8 tersebut. Os capoideum, os triquetrum, os lunatum, os pisiform, os trapezium, os trapezoideum, os hamatum, os capitatum. Benar sekali, luar biasa. Mantap sekali ya. Kecerdasan Anda hampir menyaingi saya lah. Yang terakhir dari teman ospek. Bisa juga ya. Buat Zara, kamu tahu penyakit osteoporosis nggak?
Tahu. Ya, kalau osteoporosis bikin tulang Rapuh. rapuh. Kalau kamu bikin aku rapuh. Enggak, yang benar ya. Agak gombal dokter ya, main-main. Buat Sela, kamu tahu nggak fungsinya kalsium? Tahu. Kalau tulang butuh kalsium buat tumbuh. Kalau aku butuh kamu buat hidup. Pertanyaannya udah ada di sini. Hangat dok, hangat. Kita udah bahas tulang, ligamen juga sudah. Sekarang kita bahas otot. Jangan Di dirayu. pergelangan tangan. Oh, tidak akan dirayu kalau yang ini sih. Nanti nggak bisa tidur. Nggak ya. bisa tidur. Untuk melakukan gerakan action movement ekstensi, ada otot-otot yang bekerja yaitu extensor digitorum, extensor indicius. Sebutkan nama-nama otot selain kedua yang saya sebut tadi. Musculus palmaris longus. Extensor palmaris longus maksudnya ya. Oke, Musculus extensor pollicis brevis. betul sekali. Musculus extensor digitorum superficialis. Digitarum digiti minimi. Oke, terus Musculus Carpi. Pas- Carpi radial. carpi radial, carpi Carpi radialis longus. Oke, carpi radialis longus sama carpi radialis Brevis. brevis, benar sekali. Sama extensor carpal ulnaris. Oke, mantap Tepuk tangan dulu untuk sekali. ketiga peserta. Lihat dari pertanyaan dan gaya jawaban mereka, saya di sini terlihat bodoh ya. Itu tadi kita sudah melihat wawasan ketiga adik-adik ini. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Tapi rasanya belum cukup kalau kita tidak langsung praktek. Kita akan challenge mereka dan itu langsung diberikan sama dokter. Challenge apa dok? Masang ulnar spleen, ulnar Masang gater. unar spleen. Karena kasusnya boxer fracture kan. Jadi sudah membahas tentang anatomi hand. Sekarang kita sudah mengetahui struktur-struktur yang ada di tangan. Sekarang bagaimana memasang untuk spleen atau imobilisasi apabila didapatkan patah tulang atau boxer fracture. Berarti kita langsung praktek aja ya dok ya? Boleh, silakan. Oke, sekarang kita sudah ada di sesi challenge. Bersama tiga muda-mudi yang cantik dan tampan, ada Mbak Sela, Mas Lupi, dan juga Mbak Zahra. Kita akan challenge hari ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Alin. Kenapa jadi saya? Kan kamu yang buka. Saya yakin Anda bisa. Iya, tepuk tangan dulu untuk saya. Oke, jadi di challenge hari ini kita mau pemasangan ulna gater. Ulna Jadi gater. ini adalah pertolongan pertama untuk boxer apa tadi ya? Boxer apa tadi? Boxer fracture. Boxer fracture ya. Jadi nanti kita akan dipasangkan di tangan kita seperti ini. Jadi sambil mereka pasang kita akan ganggu mereka. Terlihat jahat Anda. Memang. Itu siapa bro? Di samping Anda? Sepertinya ini makhluk goib. Soalnya hitam-hitam dia, kayaknya dukun. Hitam-hitam melati Alibaba. Alibaba. Merah-merah delima Alibaba. Kio. Udah. Enggak, saya tadi beli pentol depan disuruh masuk sini gitu. Oh ya udah. Tapi dibayarin pentol saya. Oh ya, Mas, alhamdulillah. kasih Sri dua Lun. Nggak ada jual es dia, Oh, di nggak es ada. ada di bawah. Ya. Oke, jadi kita akan mulai bersama teman-teman di belakang. Jadi pasangannya sudah ada masing-masing ya. Alhamdulillah saya berpasangan dengan laki-laki. Mas, belum tampar lah. Belum tampar lah. Ada boleh kasar dalam ginian? Nggak boleh, tapi kalau Tendang. nggak Mbak Lun apa-apa. rapiakan higanya aja. Belum Mbak, boleh. ST2. Ya oke, kita akan segera mulai. Gimana? Udah siap semuanya? Siap. Siap? Enggak dia dong. Siap enggak? Siap nggak? Ada kalau anak belanja dulu boleh. Oh, iya. Aku silakan aja anak jalan asal ikam jangan bawa-bawa perasaan. Woi. Udah siap belum nih? Siap. Siap. Yang semangat dong, tepuk semangat. Semangat. Siap, Mbak. Aduh udah lama. Loh, kan patah tulang kan? Oh iya iya. Maaf Mas, saya udah lama nggak dipegang laki-laki. Aduh, lembut banget deh ini. Kasihan. Kasih. Ini seperti pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan dipotong.
Jadi ini dia adalah Ulna Gator. Ulna Gator ya. menggunakan gutter dari Produk dari Dinas Dinas Kasprabut. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Pokoknya kalian jangan sampai kelewatan YouTube kita di Oke Dok, Ortopedi, Komedi dan edukasi.